Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nur Aisyah dengan NIM 244039194 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Hari ini akan membacakan kitab Tafsirul Jalalain, tepatnya pada tafsir Quran Surah Al-Qasas ayat 15 sampai 18 untuk memenuhi tugas ujian akhir Ma'had Darul Hikmah IAIN Kediri. So, check it out. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين Shadaqallahul azim. Maknanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala lan Nabi Musa memasuki al-Madinata ing kota. Kotanya itu bernama kota Memphis, ibu kota dari negara Mesir pada saat itu. Ala hini ghaflatin, ketika sedang dalam waktu lengah, min ahliha, dari penduduknya. Fawajada, maka ia, Nabi Musa, mendapati fiha, di kota tersebut, rajulaini, dua orang laki-laki, yaqtatilani, yang sedang berkelahi untuk saling membunuh. Hada, utawi ini, min syi'atihi, dari golongan kaumnya Nabi Musa, yaitu kaum Bani Israel. Jadi dua orang laki-laki itu, satunya dari kaumnya Nabi Musa, yang dari Bani Israel, dan satunya lagi, wahada min adubihi, dan satunya lagi itu dari golongan musuhnya Nabi Musa, yakni kaumnya Fir'aun, yakni kaum Kipti. Fastaghathahu, maka meminta pertolongan siapa? Allazi, orang-orang min syi'atihi, dari bangsanya Nabi Musa, Bani Israel tadi, allazi, ing ngatase orang-orang min adubihi, dari golongan musuhnya kaumnya Nabi Fir'aun, kaum Kipti tadi. Fawakazahu, maka meninju Musa, Nabi Musa. Jadi ketika diminta pertolongan oleh kaum Bani Israel tadi, Nabi Musa itu memberikan pertolongan dengan cara meninju orang Kipti yang musuhnya kaum Bani Israel tadi. Dan kemudian faqadha alaihi, lalu ia, kaum Kipti, laki-laki Kipti tadi yang berkelahi dengan Bani Israel yang ditinju oleh Nabi Musa tadi, faqadha alaihi, maka ia meninggal dunia setelah ditinju oleh Nabi Musa. Qala hadza, maka Nabi Musa berkata, ini min amali syaitan, adalah dari perbuatan syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu aduun, musuh, mudillun, yang menyesatkan, mubinun, yang nyata. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi inni, sesungguhnya Rabbi, ya Tuhanku, inni, sesungguhnya aku zalamtu, telah menzalimi nafsi, diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Rabbi.
Faghafaralahu, maka Allah telah mengampuni Nabi Musa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pemaaf serta maha penyayang. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi ya Tuhanku, bima an'amta 'alayya, dengan apa-apa nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, falan akuna, maka aku tidak akan menjadi zahiran, penolong, lil mujrimin, bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Fa asbaha, maka besoknya fil madinati, di kota tersebut tadi, khaifan, Nabi Musa dalam keadaan takut, yataraqabu, dengan waspada sambil menunggu-nunggu akibat dari apa yang telah dilakukan olehnya tadi, menunggu orang sampai meninggal tadi. Faida, mongko, maka ketika allazi, orang-orang astaghfarahu, yang meminta pertolongan kemarin, bil amsi kemarin, yastasrihuhu, minta pertolongan lagi kepada Nabi Musa, qala lahu Musa, maka berkatalah Nabi Musa kepada mereka, innaka, sesungguhnya kamu, lagawiyun, sungguh dalam keadaan sesat, mubinun, yang nyata. Jadi pada Quran surah Al-Qasas ayat 15 sampai 18 tadi yang telah kita baca bareng-bareng, itu menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada suatu hari Nabi Musa itu memasuki sebuah kota bernama kota Memphis pada saat itu, yang merupakan ibu kota dari negara Mesir. Nah, pada saat Nabi Musa memasuki kota Memphis itu, keadaan kota di dalamnya itu dalam keadaan lengah. Di sini ada beberapa tafsir yang mengatakan jika keadaan lengah yang dimaksud di sini adalah keadaan siang hari atau sore hari setelah para penduduk itu melakukan pekerjaannya, pulang dari pekerjaannya, dan mereka pada istirahat, pada tidur. Kemudian ada juga tafsir yang mengatakan jika yang dimaksud dengan keadaan lengah ini adalah keadaan pada saat malam hari ketika para penduduk itu sedang tidur. Kemudian ketika memasuki kota Memphis itu, Nabi Musa menjumpai dua orang laki-laki yang sedang bertengkar. Mereka sedang bertengkar, saling ingin membunuh gitu. Dan ternyata dari kedua orang laki-laki tersebut, itu salah satunya itu merupakan orang laki-laki dari golongan Bani Israel yang merupakan satu bangsa dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian satu orang laki-lakinya yang lain itu adalah seorang laki-laki yang berasal dari bangsanya Raja Fir'aun, yakni dari kaum Kipti. Nah, ketika Nabi Musa memasuki kota Memphis tersebut, tahulah si orang Bani Israel tadi kalau Nabi Musa datang dan meminta tolong kepada Nabi Musa. Kurang lebih dia berkata seperti ini, ya Nabi Musa, tolong kalahkan musuhku ini, karena kan kita sebangsa nih, tolong dong bantuin. Itu kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Kemudian akhirnya ya gimana, karena sama-sama satu bangsa ya, melihat saudara sebangsanya, sekaumnya itu lagi kayak ditindas itu mungkin ya, sedang dalam kesusahan, maka Nabi Musa pun menolong si orang dari Bani Israel tadi. Dan Nabi Musa itu menolongnya ya dengan menolong bertengkar. Masuk dalam pertengkaran itu Nabi Musa memukul orang dari kaumnya Raja Fir'aun tadi, kaum Kipti. Nah, ketika setelah dipukul oleh Nabi Musa, orang dari kaum Kipti tadi lah kok meninggal dunia. Padahal Nabi Musa pada dasarnya itu nggak niat membunuh, hanya niat memukul untuk melemahkan orang tadi biar kelar, biar selesai pertengkaran tadi gitu. Malah kebunuh orangnya, karena ya kita ketahui Nabi Musa itu gerak dikit, nampol dikit, mukul dikit, padahal mukulnya nggak pakai tenaga nih, kayak gitu doang, itu udah terbunuh orangnya. Ini menandakan bahwa Nabi Musa itu memiliki kekuatan yang sangat kuat sekali. Itu adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian setelah melihat orang Kipti tadi meninggal karena habis dipukul olehnya, akhirnya Nabi Musa pun merasa menyesal. Nabi Musa menyadari jika memang ia telah berbuat salah, sehingga dia berkata, Nabi Musa, qala hadza min amali syaitan, sesungguhnya ini adalah dari perbuatan syaitan. Kemudian Nabi Musa bertaubat kepada Allah atas apa yang telah ia lakukan, dan Allah juga mengampuni apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, karena ya Allah kan nggak tahu ya, kalau sebenarnya Nabi Musa tuh nggak berniat membunuh seperti itu. Dan faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi Musa juga berkata, qala rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, dengan nikmat yang telah Kau anugerahkan kepadaku, maka tuntunlah aku ya Allah, sehingga aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berbuat kejahatan lagi. Nabi Musa meminta perlindungan kepada Allah dan meminta bimbingan kepada Allah. Kemudian disebutkan juga fa asbaha fil madinati, karena peristiwa itu Nabi Musa khaifan yataraqabu. Nabi Musa itu dalam keadaan takut dan waspada, takut kalau nanti tiba-tiba ada orang yang akan menangkap Nabi Musa untuk diadili gitu. Fa'idal ladzi, ketika ada orang-orang istaghfarahu yang meminta pertolongan bil amsi kemarin. Jadi orang yang meminta pertolongan kemarin, si orang Bani Israel kemarin, besoknya nih, itu orang Bani Israel tadi melakukan hal yang sama lagi, dia gelut lagi, dia bertengkar lagi dengan orang-orang Kipti.
dan dia meminta pertolongan lagi kepada Nabi Musa. Tetapi pada kesempatan kali itu Nabi Musa tidak langsung menolong dengan meninju orang dari golongan Kipti tadi, kaum Kipti tadi, untuk membela si Bani Israel tadi. Melainkan Nabi Musa langsung mengatakan kepada si orang Bani Israel yang sekaum dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata gini, qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Sesungguhnya engkau, hei orang-orang dari Bani Israel yang meminta pertolongan kepadaku, adalah orang-orang yang jelas-jelas berbuat kesesatan. Gitu, karena kemarin udah gelut, sekarang kok gelut lagi. Makanya Nabi Musa berkata seperti itu. Jadi ketika keesokan harinya orang Bani Israel itu meminta pertolongan kepada Nabi Musa tidak langsung menolongnya dengan meninju si kaum Kipti tadi. Melainkan Nabi Musa berkata tadi, seperti yang tadi, kemudian Nabi Musa berusaha melerai keduanya dengan tidak melibatkan kekerasan atau energi yang dipunya oleh Nabi Musa. Kemudian sedikit lanjutan kisah ini yang sebenarnya ada di pembahasan ayat selanjutnya, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan aja secara singkat. Jadi selanjutnya setelah tadi minta pertolongan kepada Nabi Musa dan Nabi Musa hanya berusaha untuk meleraikannya, nggak ikut campur, ikut gelut di dalam pertengkaran itu. Lalu si Bani Israel ini karena dia merasa nggak ditolong oleh Nabi Musa, nggak dibela oleh Nabi Musa, padahal sebenarnya udah dibela dengan melerai pertengkaran tadi ya. Sebenarnya udah dibela, tapi ya nggak tahu ya, Bani Israel ini orangnya emang unik. Dia malah berkata kepada Nabi Musa kayak gini, hei Musa, apakah kamu akan membunuhku seperti kamu membunuh orang Kipti yang kemarin? Nah, gara-gara perkataan si Bani Israel tadi, ada orang yang mendengar dan tahu kalau kemarin orang yang terbunuh dari kaum Kipti itu dibunuh oleh Nabi Musa. Sehingga menyebarlah berita itu hingga sampailah kepada Raja Fir'aun. Sehingga ketika Raja Fir'aun mendengar kalau Nabi Musa membunuh kaumnya, orang Kipti tadi, akhirnya dipanggillah Nabi Musa menghadap Raja Fir'aun untuk diadili. Pada beberapa tafsir dikatakan kalau hukuman Nabi Musa yang dijatuhkan oleh Raja Fir'aun itu adalah ya sama-sama dibunuh karena membunuh orang Kipti. Namun ada beberapa tafsir yang mengatakan jika Nabi Musa itu tidak sempat ditangkap oleh para pasukan Fir'aun karena pada saat itu Nabi Musa berusaha melarikan diri ke kota Madian. Pergi dari kota Mesir, keluar dari kota Mesir dan pergi ke kota Madian kurang lebih selama 10 tahun, kemudian baru kembali lagi ke Mesir, seperti itu. Jadi dari kisah Nabi Musa tadi kita dapat mengambil beberapa hikmah penting yang dapat kita petik. Salah satunya yang pertama adalah kita harus berhati-hati ketika akan bertindak. Janganlah kita gegabah hanya karena misalkan orang yang kita tolong atau orang yang kita sedang hadapi itu orang yang sekelompok atau sesirkel sama kita, akhirnya kita langsung percaya sama mereka dan kita bertindak gegabah, menilai orang lain buruk, langsung mengeksekusi orang lain padahal nggak tahu yang terjadi sebenarnya itu seperti apa. Jadi tadi yang pertama, jangan asal bertindak, kita harus bertabayun dulu. Ini kok bisa seperti apa, kronologinya kayak gimana, harus diperjelas dulu. Kemudian yang kedua, ketika kita berbuat kesalahan, segeralah untuk bertaubat. Entah sekecil atau sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, segeralah bertaubat. Karena Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ketika kita berbuat kesalahan nih, sadar, misalkan kesalahan kecil, segeralah bertobat. Kita jangan menyepelekan kesalahan kecil itu. Siapa tahu dengan kesalahan kecil itu menjadikan Allah tidak ridho kepada hidup kita selamanya. Kemudian jika kita berbuat kesalahan besar, terus kita akhirnya merasa minder nih, nanti aku dimaafin gak ya sama Allah? Aku pantas gak sih minta maaf sama Allah? Aku udah berbuat dosa banget nih. Janganlah, ya boleh seperti itu untuk introspeksi diri kita, tapi janganlah berlarut-larut. Kita tetap harus segera bertobat kepada Allah sebesar sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Karena apa? Karena dengan kita bertobat kepada Allah berarti kita telah mengakui kesalahan yang kita lakukan. Kemudian hikmah ketiga yang bisa kita ambil adalah ya tadi, ketika Nabi Musa berpindah ke kota Madian karena merasa di Mesir itu udah gak aman lagi, itu adalah salah satu hikmah juga loh ternyata. Kenapa? Jadi gini, ketika kita berada di lingkungan yang bisa dinilai toksik atau berdampak buruk pada kita, maka segeralah berpindah dari lingkungan itu. Karena apa? Karena kalau kita terus bertahan di lingkungan yang toksik itu, maka lambat laun kita secara nggak sadar nih, ya memang bisa tergantung orangnya, tapi mayoritas itu akan terpengaruh dengan lingkungan toksik itu. Jadi bisa terjadi dua kemungkinan, antara kita menjadi orang-orang toksik karena terpengaruh lingkungan, atau yang kedua kita capek bertahan di lingkungan yang toksik itu. Jadi kalau kita nggak mau berada dalam dua kemungkinan yang sama-sama merugikan sebenarnya, maka ya itu tadi, segeralah berpindah jika lingkunganmu itu dirasa sudah toksik atau memberikan dampak buruk kepada dirimu. Jadi beradalah di lingkungan yang memberikan dampak positif kepadamu. Dan jadilah orang yang memberikan dampak positif pula kepada lingkunganmu. Jadilah orang yang bermanfaat terhadap lingkungan di sekitarmu. Seperti itu. Saya rasa kurang lebih seperti itu hikmah yang dapat kita petik dari Quran Surah Al-Qasas ayat 15-18.